Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ada plakat yang digantung tinggi di dekat pintu masuk dengan satu karakter kuno, Xi. Sudah ada di sana selama bertahun-tahun, tampaknya ternoda oleh asap alkimia. Xi, Li Qiye tersenyum lalu melirik klan pegunungan. Keluarga Xi adalah klan alkimia terbesar di antara para golem, dan juga yang tertua. King Xi menjadi penuh hormat, tidak seperti Li Qiye yang acuh tak acuh, mereka sebenarnya lebih tua dari kota leluhur. Menurut rumor, mereka ada di sana selama zaman 9 dunia. Kamu juga tahu banyak tentang mereka. Li Qiye tersenyum. Xi adalah kebanggaan kami, semua golem tahu tentang mereka. King Xi langsung menjawab, berapa banyak garis keturunan golem yang sebenarnya kamu miliki? Li Qiye biasanya bertanya. King Xi tidak ingin membahas masalah ini dan diam saja. Sayangnya, itu tidak masalah karena Li Qiye sudah mengetahuinya. Sementara itu, orang-orang terkenal tiba di pintu masuk. Mereka segera mengubah ekspresi mereka menjadi rendah hati dan hormat. Orang-orang di seluruh dunia pada akhirnya akan membutuhkan alkimia dan pil, komentar King Xi. Jadi, klan alkimia ini yang terbaik di antara para golem. Li Qiye tersenyum. Ya, tentu saja, itu terkenal dan tak tertandingi di seluruh 8 desolasi. Bagaimanapun, leluhur Xi diajari oleh keabadian sejati yang tertinggi. King Xi mengangguk. Klan ini berasal dari zaman sebelumnya. Menurut legenda, salah satu leluhur Xi bukanlah siapa-siapa dan menanam obat-obatan untuk bertahan hidup. Selain itu, orang itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Kemudian, ia diajari ilmu alkimia oleh seorang yang benar-benar abadi. Hal ini memungkinkannya menjadi kaisar alkimia. Generasi mendatang menyanyikan lagu tentangnya, Kaisar Alkimia Stonewalker. Karena itu, Xi menjadi berpengaruh dan abadi. Selain itu, mereka membantu semua orang selama bencana besar dan memperoleh pujian dari Bodhisattva. Hal ini membuat klan mereka terkenal selamanya. Oleh karena itu, dimanapun lokasinya, klan ini selalu tumbuh dalam pandangan yang positif. Ketenaran mereka juga mengakibatkan gelombang orang datang untuk meminta obat-obatan dan pil. Seorang yang abadi sejati, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi. Kisah lain tentang seorang abadi sejati. Itu benar. King Xi menganggap senyum Li Qiye sebagai skeptisisme dan melanjutkan, ada banyak catatan tentang kaisar yang bertemu dengan seorang abadi sejati. Bakatnya yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, mampu memahami banyak hal dalam semalam. Selain itu, sang abadi bahkan memberinya rumput abadi dan berkuali alkimia. Ini membantunya dalam perjalanannya menuju Dao Alkimia. Kisah khusus ini tampaknya sangat diperkuat oleh banyak catatan sejarah. Kaisar Alkimia Stonewalker, gelarnya bagus, sungguh bernostalgia. Li Qiye menahan tawa dan menggelengkan kepalanya lagi. King Xi merasa ini sangat aneh. Belum lagi dataran tinggi, semua orang di wilayah utara selalu berbicara dengan sedikit rasa hormat tentang Xi. Sang Bodhisattva memuji klan tersebut. Terlebih lagi, musuh mereka pun tidak dapat menyangkal reputasi emas mereka. Sayang, Li Qiye sama sekali tidak peduli, seolah-olah Xi tidak apa-apa di matanya. Tuan muda, apakah Anda punya keluhan dengan Xi? King Xi berkata pelan, tidak ingin orang lain mendengarnya. Tidak, tetapi tidak ada yang benar-benar abadi. Kisah itu disiarkan secara keliru oleh generasi mendatang. Li Qiye tersenyum. Bagaimana Anda tahu ini, Tuan muda? King Xi menjadi tertarik dan bertanya, Xi memiliki begitu banyak catatan tentang keabadian. Ditambah lagi, zaman sebelumnya sudah sangat lama. Sebagian besar catatan telah hilang, mungkin ada keabadian sejati saat itu. Kami tidak tahu pasti. Apakah kamu pernah melihat paus di kolam renang? Tanya Li Qiye. Tidak. King Xi terkejut. Jadi, katakanlah, bahkan jika sebuah kolam entah bagaimana bisa dihuni seekor paus, bagaimana ia akan bertahan hidup? Tentu saja ia harus memakan ikan-ikan lainnya. Jadi, apakah masih ada ikan yang tersisa di kolam itu? Li Qiye melanjutkan. Tidak, jawab King Xi. Jadi jika dunia ini memiliki keabadian sejati, tidak akan ada keturunan atau apapun di masa depan, hanya abu. Li Qiye menyelesaikan kalimatnya. King Xi tidak dapat membantah logika ini karena memang masuk akal.
Mungkin keabadian sejati berasal dari atas, bukan di sini. Kingxi mengemukakan hal lainnya. Mengapa seseorang sengaja datang ke kolam kecil? Apakah ada sesuatu yang berharga di sana? Dia hanya akan melakukannya dengan satu tujuan tertentu. Jawab Li Qiye. Tujuan apa? Tanya Kingxi. Temukan semua yang ada di kolam. Ini juga berarti makanan di luar sudah habis sehingga ia tidak punya pilihan selain memakan kolam ini. Jawab Li Qiye. Kingxi berdiri di sana dengan linglung. Bagi kebanyakan orang, keabadian sejati adalah eksistensi yang agung dan agung. Saat ini, Li Qiye membuat seseorang terdengar seperti iblis, sangat kontras. Apakah Anda yakin sedang berbicara tentang keabadian sejati, bukan iblis atau jin, Tuan Muda? Tanya Kingxi pelan. Apakah ada perbedaan? Hanya gelar itu saja. Li Qiye berkata, lihat, para penguasa jalan mencapai puncak dengan menginjak banyak tulang. Mereka berjuang melawan seluruh dunia dan membantai jutaan orang. Apakah mereka dianggap sebagai pembunuh yang ditolak atau pahlawan? Kingxi tidak memberikan jawaban lagi. Orang tentu dapat melihat para penguasa jalan sebagai tukang jagal karena penaklukan diperlukan untuk mencapai puncak. Tangan mereka berlumuran darah. Itulah mengapa ceritanya salah. Li Qiye melanjutkan. Lalu, siapa yang menemui leluhur Si? Tanya Kingxi. Hanya orang yang mengajarinya ilmu alkimia. Li Qiye tersenyum. Lebih banyak kenangan lama muncul di benaknya. Itu sudah sangat lama sehingga dia sudah melupakannya. Misalnya, pemuda yang jujur dan sederhana di masa lalu. Kingxi mengira catatannya tidak dapat diverifikasi. Namun, ilmu alkimia Si jelas merupakan yang nomor satu di dunia. Kontribusi mereka juga tidak perlu dipertanyakan. Keberadaan seorang abadi sejati, dalam kasus ini, tidak memengaruhi prestise klan. Li Qiye menatap pemuda bermata biru itu dan berkata, seorang kaisar alkimia tidak mengklaim dirinya. Hanya mereka yang berada di level sebenarnya yang bisa mendapatkan gelar ini. Ini juga terjadi di zaman sebelumnya. Selain itu, kontribusi klan untuk berbagai era tidak akan terhapus karena masalah ini. Li Qiye kemudian menatap klan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, bocah, kau telah melakukan hal yang baik dan tidak mengecewakanku. Kingxi tidak mendengar kalimat terakhirnya karena bagian pertama sedang sibuk selama beberapa saat. Beberapa saat kemudian, dia melihat ke arah Li Qiye dan melihat ekspresi pria itu. Dalam sepersekian detik ini, dia melihat kilatan perubahan pada mata Li Qiye. Seolah-olah Li Qiye telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan lebih tua dari Si. Berderit, suara kereta yang berderak di jalan berbatu terdengar. 6 prajurit kerajaan tiba di pintu masuk Si. Kelompok itu beranggotakan beberapa ratus elit yang kuat. Mereka berkerumun di sekitar kereta dengan ukiran naga dan burung phoenix, tampak sangat mewah dengan permata yang cemerlang. Awan keberuntungan melayang di atas bersama dengan momentum yang mengesankan yang menghalangi yang lain untuk mendekat. Untuk pengawal kerajaan Skylight, pengunjung lain berhenti dan memperhatikan rombongan yang datang. Siapa dia? Diskusi pun bermunculan. Mungkin putri mereka. Semua mata menyatakan pada kereta itu. Pengawal kerajaan akhirnya berhenti di depan gerbang. Skylight adalah negara terkuat di wilayah utara Raja Barat, terkenal di samping gerbang Yin Yang. Leluhur kerajaan mereka sangat berbakat dan perkasa. Meski negeri ini kuat, pasukannya tetap menunjukkan rasa hormat dengan turunnya kudanya. Seorang pemuda turun dari kereta. Ia mengenakan jubah naga bercakar 4. Matanya tajam dan langkahnya kuat. Aura yang mengagumkan mengumumkan dirinya. Jelaslah bahwa ia adalah bagian dari kaum bangsawan. Pangeran pertama Skylight. Banyak yang mengenalinya. Pangeran terhormat ini tidak berani berpura-pura suci ketika dia melangkah menuju tangga batu. Para murid klan Si datang untuk menyambutnya. Kedatanganku hari ini adalah untuk meminta pil dari klanmu. Sang pangeran berkata dengan sopan dan juga menyiapkan hadiah. Itulah cara yang tepat bagi seorang pangeran untuk bertindak mulia dan murah hati. Sulit untuk tidak disukai. Murid-murid Si segera mengizinkannya masuk. Banyak yang terkejut, bukan karena sang pangeran diizinkan masuk tetapi karena pil apa yang dia inginkan. Pil untuk leluhur kerajaan, mungkin. Orang-orang berbicara pelan satu sama lain agar tidak menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka pangeran pertama akan datang sendiri. Pakar lain pun terkejut. Dia bukan satu-satunya. Kudengar kota ini cukup ramai akhir-akhir ini. Bahkan Dragon Phoenix Maiden ada di sini.
begitu pula dengan anak baptis dari Firmamens. Seorang petualang yang berpengetahuan luas mengungkapkan, kamu sedang berbicara tentang gadis yang terkenal bersama dengan Persone Saintes dan Skylight Princess. Yang lain langsung bertanya, banyak yang tidak peduli dengan anak baptis itu, hanya gadis itu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 3 wanita tercantik di wilayah utara. Siapa lagi? Pembicara pertama kali melirik orang itu seolah-olah dia bodoh. Semua pendaki ada di sini, apakah akan terjadi sesuatu? Seseorang menjadi ingin tahu, akan tetapi, mereka yang mengetahui informasi ini memilih untuk tidak mengungkapkannya. Li Qiye tidak tertarik dengan gosip itu. Dia tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kingxi mengejarnya dan tersenyum, ada tempat yang mungkin menarik minat Anda, Tuan Muda. Li Qiye berhenti dan Kingxi cukup pintar untuk tidak membuang waktu, prajurit leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur golem kita, bagaimana situasinya? Kenapa tidak? Li Qiye membiarkan pria itu memimpin jalan. Keduanya membuat banyak teka-teki dan teka-teki sebelum mencapai prasasti ini. Prasasti itu terletak di ladang besar yang ditutupi batu dan bebatuan. Prasasti itu tidak memiliki hiasan dan ukiran yang indah. Prasasti itu tampak sederhana namun megah. Sayangnya, tempat itu tampak agak tersembunyi. Rumput liar tumbuh dari celah-celah bebatuan, tidak ada seorang pun di sana hari ini kecuali Kingxi dan Li Qiye. Prasasti itu didirikan di tengah, besar dan megah. Prasasti itu berisi banyak kata dan rune kuno, yang hampir mustahil dipahami dari jarak jauh. Biasanya, prasasti semacam itu harus dihormati oleh semua orang. Dalam kasus ini, begitu seseorang mengamati lebih dekat rune-rune itu, mereka akan menganggapnya aneh. Rune-rune itu tampak seperti coretan anak-anak, menggambar cacing dan semacamnya. Singkat kata, mereka dapat digambarkan dengan satu kata, jelek, sangat jelek. Seorang kultivator baru dapat menggambar rune ini dengan lebih baik. Oleh karena itu, mengukirnya di atas tablet adalah hal yang konyol dan mengundang ejekan. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani tertawa setelah mendengar tentang pencetus rune ini. Ini ditulis secara pribadi oleh leluhur golem kami. Kingxi berkata dengan hormat, sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu memahami artinya. Jadi ternyata rune tersebut ditinggalkan oleh leluhur golem. Namun, tablet tersebut dibuat oleh muridnya. Masih belum diketahui siapa di antara keduanya yang ingin membuat tablet ini. Salah satu rumor menyatakan bahwa namun caranya, mereka pasti sengaja meninggalkan rahasia ini untuk keturunan di masa mendatang. Mengenai rahasia apa sebenarnya ini, tidak seorang pun benar-benar punya jawaban. Beberapa spekulasi termasuk jasa hukum yang tak tertandingi. Ini berlanjut dengan mengatakan bahwa bahkan murid leluhur golem tidak memilikinya. Itu dimaksudkan untuk orang yang ditakdirkan mampu memahami rune. Jadi, murid itu meninggalkan tablet ini di sini sehingga semua orang di dunia bisa melihatnya. Yang lain menggambarkannya sebagai peta harta karun. Leluhur golem menyembunyikan harta karunnya di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Petunjuknya tersembunyi dalam rune. Senjata tertinggi adalah kemungkinan lainnya. Singkatnya, terlepas dari isi sebenarnya, tablet itu pasti berisi rahasia besar. Pengumuman Ancestral City hal ini. Dulu, di masa-masa awal, banyak orang datang untuk melihat. Lapangan itu dipenuhi oleh ribuan penonton dan orang-orang jenius. Kemuliaan ini berlangsung selama beberapa generasi. Sayangnya, tidak ada yang berhasil memahami apapun dari rune ini. Terus terang saja, garis-garis itu menyerupai gambar konyol seorang anak dan tidak bernilai sepeser pun, tidak seorang pun berani mengatakan ini karena itu berasal dari leluhur golem. Tempat itu akhirnya menjadi sepi. Hanya untuk golem yang terus bertahan di sini, sebagian masih mencoba mencari tahu, sebagian lagi untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Seiring berjalannya waktu, bahkan para golem menyerah karena tidak menghasilkan apa-apa setelah jutaan tahun. Tablet ini memiliki rahasia yang menggetarkan surga. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya, Tuan Muda? Mungkin Anda akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya mengingat kemampuan Anda. Kata Kingxi, kaulah yang ingin mencari tahu sendiri. Li Qiye menatapnya. Kingxi tercengang dan mengakui, saya sangat tertarik dengan hal ini di masa muda saya dan melakukan banyak penelitian, membaca buku-buku lama dan berbagai perspektif. Namun, aku tidak mendapatkan apapun darinya. Ia percaya diri dengan kemampuan dan bakatnya,
selain memiliki pengetahuan yang luas. Sayangnya, ia tidak lebih baik dari pendahulunya. Untungnya, tidak ada orang lain yang lebih baik dan ia menemukan hiburan dalam hal ini. Apa gunanya? Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya sama sekali. Li Qiye melirik tablet itu dan tersenyum. Banyak yang sudah memahaminya termasuk penguasa surgawi yang cemerlang. Kingxi terkejut mendengar Li Qiye. Kentut anjing, itu saja. Li Qiye melanjutkan, keturunan masa depan tidak jauh lebih baik, sangat bodoh. Kingxi tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini, karena tidak ada satupun yang berani mengatakannya. Leluhur golem melupakan ini. Dia merendahkan suaranya, takut didengar orang lain. Bagaimanapun, leluhur golem memiliki status tertinggi dalam ras mereka. Golem lain akan mencoba melawan Li Qiye setelah mendengar ini. Jadi bagaimana? Apakah saluran kentut leluhur golemmu berbau harum? Kata Li Qiye. Kingxi tidak bisa berkata apa-apa. Komentarnya masuk akal meski vulgar. Jadi apa arti dari tablet ini? Tanyanya, hanya untuk menipu orang bodoh sepertimu. Li Qiye tersenyum, menurutmu, adakah hukum kebaikan yang tak tertandingi di sana? Dalam sejarah, banyak yang berasumsi bahwa prasasti ini berisi sesuatu yang menakjubkan karena memang leluhur golem yang menulis rune tersebut. Mengapa dia repot-repot menipu orang lain? Benarkah? Tidak ada apa-apa di sana. Kingxi tetap ragu. Tanyakan saja pada leluhur golem. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini bukan hal yang buruk. Malam ini panjang, jadi memiliki sesuatu yang berbeda seperti ini akan menambah warna pada dunia. Dia berbalik dan pergi setelah mengakhirinya dengan ini. Kingxi tidak begitu mengerti namun menyadari bahwa Li Qiye berada jauh di depan dan mengejarnya. Li Qiye memasuki jalan itu lagi, tampak sangat akrab dengan tempat itu. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Kingxi terkejut. Tampaknya pria itu sudah pernah ke sini ribuan kali sebelumnya dan bisa menemukan jalannya dengan mata tertutup. Tidak, ini pertama kalinya. Kata Li Qiye. Orang lain tidak akan mempercayainya sama sekali karena ia sudah terbiasa dengan jalan-jalan dan gang-gang yang rumit. Namun, Kingxi mempercayainya karena Li Qiye tidak punya alasan untuk berbohong. Setelah mengikuti Li Qiye beberapa saat, dia sendiri tersesat. Dia tidak pernah tahu bahwa kota leluhur memiliki tempat seperti ini. Perjalanan itu tampaknya membawanya ke dunia baru. Akhirnya, Li Qiye berhenti di depan sebuah geng kecil. Kingxi juga berhenti dan melihat restoran tuanya. Pilar-pilar dan ubin-ubinnya ditutupi lapisan debu tebal. Sebuah plakat tua yang digantung miring di atas pintu masuk, hampir roboh. Angin akan membuatnya berderit. Sup ayam, tertulis di atasnya. Penulis berusaha keras untuk menulis karakter-karakter ini. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan dengan sangat baik jika dinilai secara ketat dengan cara kaligrafi. Karakter-karakter ini tidak luar biasa atau kuat. Meskipun demikian, restoran itu tampak seperti seorang pemula yang berusaha keras untuk menulis. Hal inilah yang membuat restoran kuno itu tampak menonjol dengan cara yang menarik. Li Qiye menuliskannya setelah melihat plakat itu lalu masuk. Kingxi tidak mengerti mengapa Li Qiye datang ke sini untuk makan sup ayam. Dia sudah cukup lama tinggal di sini dan mengenal kota ini dengan baik, terutama daerah-daerah yang unik. Restoran ini bukan salah satunya. Tentu saja, dia tidak mengenal semua restoran di sini karena jumlahnya sangat banyak. Dia melihat sekitar 5 meja kecil. Bagian atasnya hitam dan licin, mungkin karena terlalu banyak minyak dan pembersihan selama bertahun-tahun. Di pojok ada meja depan. Pemiliknya bisa beristirahat di sini saat hari sedang sepi. Saat ini hanya ada sebuah patung di sana. Yah, patung itu terlalu kasar untuk disebut patung. Batu besar adalah kata yang lebih tepat. Patung itu berbentuk seperti seorang pria berotot. Pemahatnya tampak malas selama proses pembuatannya, hanya menambahkan beberapa hal sebelum menyerah. Tidak mungkin untuk mengetahui jenis kelamin patung tersebut. Patung itu pasti sudah ada di sana sejak lama karena tampilannya sama tuanya dengan meja-mejanya yang mengilap hitam. Ada juga ruang belakang, tersembunyi di balik tirai. Namun, ada suara-suara mendidih yang datang dari sana. Aroma sup ayam yang luar biasa. Orang-orang tidak dapat menahan air liur mereka. Tampaknya ada dapur di sana yang khusus menyajikan sup ayam. Kingxi tidak tahu bagaimana Li Qiye mengetahui tempat ini meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di kota leluhur. Bos, Li Qiye duduk dan berteriak. Kingxi kembali duduk,
tidak begitu menyukainya karena lapisan lemak dan minyak di kursi. Sanitasi tempat ini perlu ditingkatkan. Dia belum pernah makan di tempat kuliner seperti ini sebelumnya, terutama sup ayam yang biasa dikonsumsi manusia. Meskipun demikian, setelah dia duduk, keadaannya baik-baik saja, tidak terlalu buruk di luar lapisan ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua mendorong tirai dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengenakan jubah sederhana dan menjaganya tetap bersih tidak seperti orang-orang di restoran lainnya. Jubah itu tampak agak tua dengan bercak-bercak di sana-sini. Namun, jubah itu berwarna putih karena telah dicuci berkali-kali. Tangannya juga bersih. Tak ada kotoran yang terlihat di ujung tangan. Ada banyak kapal. Kontras antara kebersihannya dan tokonya membuat orang berpikir tentang bunga teratai yang tumbuh di lumpur. Ini bukan analogi yang sempurna tetapi orang-orang tentu saja mendapat kesan ini. Lelaki tua itu hanya melirik Kingxi sebentar lalu berhenti pada Li Qiye. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi seperti aliran waktu yang cepat berlalu. Kingxi tidak menyadari hal ini. Pelanggan, apakah Anda ingin semangkuk sup ayam? Lelaki tua itu membungkuk dan tersenyum di wajahnya yang keriput, tampak sangat ramah, satu porsi baru sudah jadi, panas dan lezat. Bagaimana kalau 2 mangkuk? Tentu saja, Kingxi berkata dengan cepat karena aromanya yang menggoda tadi. Dia merasa aneh karena dia tertarik pada makanan manusia. Tidak, aku hanya ingin sup bebek, kata Li Qiye. Apa? Kingxi tidak menyangka akan hal ini. Dia mengingatkan Li Qiye dengan pelan, tempat ini menyediakan sup ayam, kurasa mereka tidak punya sup bebek. Li Qiye tampaknya tidak peduli. Maaf, kami hanya punya sup ayam di sini. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, apakah Anda ingin mencoba? Kami telah melakukan ini selama 8 generasi, kuahnya luar biasa dengan rasa yang lezat. Kingxi mengeluarkan air liur lagi, masih bingung dengan nafsu makannya yang tiba-tiba meningkat. Tidak, aku hanya menginginkan sup yang terbuat dari bebek berumur 3 tahun yang direbus dengan api kecil menggunakan panci keramik dan air batu. Li Qiye mengulangi. Kingxi merasa bahwa tindakan Li Qiye tidak pantas. Orang tua itu memiliki restoran yang khusus menyajikan sup ayam. Mengapa Li Qiye meminta sup bebek yang dibuat dengan cara yang aneh? Sungguh konyol. Pelanggan, cobalah sup ayam kami. Sup ini sudah diturunkan turun dan rasanya tidak akan mengecewakan Anda. Lelakimu itu tertawa. Li Qiye mengambil sepasang sumpit bambu dan menatap lelaki tua itu, hanya sup bebek. Kingxi tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Li Qiye datang ke sini hanya untuk membuat masalah? Bagaimana kalau kita pergi ke restoran lain? Kingxi menyarankan dengan ramah, merasa kasihan pada pemiliknya. Orang tua itu tidak marah dan mengulangi, pelanggan, kami benar-benar tidak punya sup bebek di sini, cobalah sup ayam kami sekali saja, kuahnya akan. Aku tidak mau makan ayam, hanya bebek. Cepat bawakan aku semangkuk. Li Qiye tiba-tiba meletakkan sumpit di atas meja lagi. Orang tua itu melihat ke bawah dan menyadari cara alami penempatannya. Mereka tiba-tiba menjadi diagram unik, siap untuk melompat ke atas. Ekspresinya berubah saat ia terhuyung mundur dan membeku. Ia buru-buru menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia kemudian mengambil sumpit dan menaruhnya kembali ke dalam wadah. Ia membungkuk dan tersenyum, baiklah, sup bebek, segera disajikan. Bebek berumur 3 tahun, api yang lembut, panci keramik, dan air batu. Li Qiye mengingatkan, tentu saja, aku akan segera menyelesaikannya. Laki-laki saudaramu itu kembali ke dapur. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuat Kingxi terkejut. Dia tidak tahu mengapa pikirannya berubah. Ini jelas merupakan tempat untuk sup ayam namun Li Qiye datang meminta sup bebek, jelas merupakan rencana seorang pembuat onar. Tentu saja, Kingxi tidak memperhatikan diagram tadi karena orang tua itu membawanya pergi dengan tergesa-gesa. Tuan muda, mengapa Anda sangat ingin makan sup bebek? Kingxi bertanya sementara dapur terdengar sibuk. Keadaan menunjukkan bahwa Li Qiye datang dengan tujuan, meskipun membingungkan. Li Qiye hanya tersenyum dan memejamkan mata, tampak sedang beristirahat. Kingxi tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya pada lelaki tua dan restoran itu. Restoran seperti ini biasa ditemukan di Ancestral City. Bagaimanapun, kota ini telah ada selama jutaan tahun. Tempat yang sudah ada sejak lama seperti ini bukanlah hal yang aneh. Masalahnya adalah, apa yang ada di tempat ini yang layak mendapat perhatian dan waktu Li Qiye.
Wajar saja jika Li Qiye datang untuk menikmati sup ayam di tempat ini. Namun, dia menginginkan sup bebek. Masalah ini tetap tidak dapat dipahami oleh King Xi. Mereka adalah satu-satunya tamu yang hadir di restoran ini. Gang ini cukup ramai dengan banyak orang yang datang dan pergi. King Xi memperhatikan mereka berjalan lewat, tetapi tidak seorang pun masuk meskipun aroma yang sangat kuat tercium dari dapur. Seolah-olah mereka tidak bisa melihat restoran itu sama sekali, sungguh perasaan yang aneh. Dia menggigil, mengira mereka mungkin memasuki restoran hantu yang hanya mereka lihat saja. Dia tidak percaya hantu, tetapi hanya dengan memikirkannya saja sudah membuatnya takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Li Qiye. Sayangnya, lelaki itu tidak tampak khawatir sama sekali. Matanya masih terpejam. Setelah beberapa saat, aroma yang lebih kuat pun tercium. King Xi segera tahu bahwa itu berbahan dasar bebek karena berbeda dari sebelumnya. Dia tidak bisa mengingat detailnya dengan jelas. Meskipun demikian, ia menelan ludah beberapa kali karena air liurnya yang meluap. Dia merasa aneh jika tempat sup ayam juga bisa membuat sup bebek dengan sangat baik. Aromanya juga sama. Ini. Lelaki tua itu mengeluarkan sedikit air panas dan tertawa, segar mungkin, dibuat persis seperti yang Anda pesan, pelanggan. Silakan coba. Ia kemudian menuangkan 2 mangkuk untuk pelanggan. King Xi tidak dapat menahan diri dan segera meminum semangkuk itu tanpa mempedulikan pemeriksaan. Aromanya sungguh tak tertahankan. Dia menghabiskan beberapa mangkuk dalam sekejap mata dan mendongak melihat Li Qiye tengah menyeruput minumannya dengan perlahan dan elegan. Hal ini membuat King Xi malu sehingga ia pun melambat. Sementara itu, lelaki tua itu berdiri di samping sambil tersenyum. Tentu saja, fokusnya adalah pada Li Qiye, bukan King Xi. Rupanya kesenangan Li Qiye adalah pujian tertinggi atas keterampilan memasaknya. Bolehkah aku minta lagi? King Xi tidak tahu berapa mangkuk yang diminumnya dan masih menginginkannya lagi meskipun perutnya sudah penuh. Ini jelas merupakan sup bebek terenak yang selalu diminumnya seumur hidupnya. Tidak, ini adalah hidangan lezat yang pernah dicicipinya. Dulu, saya pernah mencoba banyak sekali makanan lezat yang eksotis. Sayang, hati naga dan kandung kemih burung phoenix tak ada apa-apanya dibanding itu. Dia sebenarnya perlu memperlambat langkahnya karena Li Qiye tidak terburu-buru. Sementara itu, lelaki tua itu dengan sabar memperhatikan sambil tersenyum. Pelanggan, apa pendapatmu tentang ini? Tanyanya akhirnya setelah Li Qiye hampir menghabiskan supnya. Tidak buruk, kamu membuat sup ayam sepanjang hidupmu, tetapi sup bebekmu juga enak. Kata Li Qiye. Haha, terima kasih. Aku tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaanmu. Lelakimu itu tertawa. Bebek ini juga tidak buruk. Dulu, aku tahu bebek mati yang hidup lama ini. Bebek ini sangat kurus dan tulangnya mungkin keras, tetapi saya yakin bebek ini juga bisa dijadikan sup bebek yang lezat. Li Qiye tersenyum. King Xi tidak mengerti sama sekali apa yang sedang dibicarakan Li Qiye. Haha, Tuan, saya tidak tahu apa maksud Anda. Orang tua itu tersenyum kecut. Bisa dimengerti, karena kamu belum pernah melihat yang asli. Li Qiye tersenyum, aku sudah ingin menangkapnya karena bebeknya semakin besar, kuahnya semakin enak, kan? Saya tidak tahu banyak tentang ini. Jawab lelaki tua itu. Tidak apa-apa, aku tidak akan mempersulitmu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, menyuruhmu mencari bebek mati yang masih hidup terlalu sulit mengingat situasinya. Sup bebek hari ini sangat lezat. Ya, terima kasih atas kebaikanmu. Aku benar-benar menyesal. Laki-laki tua itu menghela napas lega. Sementara itu, kebingungan King Xi semakin bertambah. Li Qiye bersendawa setelah minum supnya dan duduk di sana dengan malas. King Xi pun merasa nyaman dan berbaring di kursinya, mengusap perutnya. Saya merasa tidak enak karena saya telah menghabiskan setidaknya 2 jam per hari. Dia tidak mengatakan apa-apa karena percakapan itu tampaknya terjadi antara mereka berdua. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sedang mengobati Li Qiye, bukan dia yang cukup beruntung untuk menumpang hidup Li Qiye. Dia tetap penasaran dengan niat Li Qiye. Apakah Anda sudah puas sekarang, pelanggan? Orang tua itu menyingkirkan panci dan mangkuk sebelum tersenyum antusias. Memem, tentu saja. Li Qiye mengangkat tubuhnya, tampak seperti seorang pria muda. Ada lagi yang kau inginkan? Katakan saja kata-kata itu. Lelakimu itu berlanjut. Kamu bisa memenuhi semua permintaanku.
Li Qiye membuka matanya dan menatap lelaki tua itu dengan seringai di wajahnya. Lelaki tua itu menggigil, menyadari bahwa kelucuannya mungkin terlalu dibesar-besarkan. Bagaimanapun, orang yang duduk di hadapannya adalah orang penting. Penguasa sejarah lainnya, penguasa tertinggi, dan penguasa Dao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Ah, anak kecil ini akan berusaha sebaik mungkin. Sayang sekali aku tidak punya banyak barang di sini, hanya setumpuk batu bata dan genteng yang rusak. Jawab lelaki tua itu. Terkadang itu juga berharga. Li Qiye menatap lelaki tua itu. Yang terakhir menjadi ketakutannya karena dia tidak tahu mengapa Li Qiye ada di sini. Seseorang seperti Li Qiye pasti menginginkan sesuatu yang luar biasa. Sangat sedikit hal yang layak mendapatkan perhatian dan waktunya. Senjata dan artefak penguasa Dao tidak ada dalam daftar ini. Anda mempermainkan saya, pelanggan. Barang-barang saya yang rusak tidak dapat Anda lihat. Orang tua itu menjadi kedinginan. Jangan terlalu yakin sekarang karena kamu sudah memiliki apa yang seharusnya kamu miliki. Misalnya, jika aku menginginkan sesuatu seperti petir, di mana aku harus pergi untuk mendapatkannya? Petir. Laki-laki Anda terkejut sesaat sebelum menyadari apa yang dimaksud Li Qiye. Ia terhuyung mundur karena nalurinya. Kingxi telah mengamati dan memperhatikan hal ini. Dia mungkin tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan cahaya, tetapi itu jelas merupakan masalah besar bagi lelaki tua itu. Ah, Tuan, saya khawatir Anda akan kecewa karena pulang dengan tangan hampa. Kami tidak punya hal seperti itu di sini dan kalaupun ada, kami tidak bisa menyembunyikannya dari Anda. Jawab lelaki tua itu. Restoran ini tidak memilikinya, tetapi tempatnya tidak memilikinya. Li Qiye bertanya sambil menunjuk kepalanya, katakan padaku, kemana aku harus pergi? Orang tua itu memasang ekspresi bingung setelah mendengar ini, karena ditempatkan dalam situasi yang sulit. Dia akhirnya berkata, pelanggan, ini akan menempatkan saya dalam situasi yang sulit. Saya sudah sangat tua dan telah melupakan banyak hal. Bahkan jika saya tahu sebelumnya, ini mungkin tidak akan terjadi lagi. Dia tahu bahwa berbohong di depan Li Qiye adalah hal yang mustahil. Ditambah lagi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Orang-orang telah mencoba di masa lalu dan menderita kemarahannya. Bersiap, Li Qiye mengusap dagunya sambil tersenyum tipis. Tuan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari matamu. Jika Anda tidak mengetahuinya, saya pun tidak akan bisa. Kata lelaki kamu itu, berhentilah memanggilku Tuan, aku baru berusia 18 tahun, kata Li Qiye. Ya, tentu saja itu salahku. Laki-laki tua itu meminta maaf dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, aku hanya mempermainkanmu. Li Qiye tertawa, jika aku menginginkannya, aku tidak akan menunggu sampai sekarang atau menanyakannya. Tentu saja, orang tua itu mengangguk dan menghela napas lega, menyadari eksploitasi Li Qiye sebelumnya. Yah, aku masih ingin merebus bebek tua itu. Li Qiye menambahkan, orang tua itu hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia masih tidak tahu mengapa Li Qiye datang. Kau tahu ada sesuatu yang terbang ke sini. Li Qiye mengganti topik pembicaraan. Ya, benda itu mendarat di hutan batu. Laki-laki tua itu berkata dengan jujur. Namun, masalah ini tidak penting. Seharusnya bukan itu alasan mengapa Li Qiye ada di sini. Telinga Kingxi tampak membesar. Dia tidak mengerti bagian pertama, tetapi hutan batu itu jelas berada dalam jangkauannya. Dia mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Aku tahu, aku tidak akan membuang waktu lagi, aku hanya butuh satu batu. Seharusnya masih ada satu atau dua yang tertinggal. Li Qiye mengangguk. Lelaki tua itu bergumam sebelum menyerah, saya pribadi tahu tentang seseorang di kota leluhur. Namun, saya tidak pernah terlalu memperhatikannya jadi saya tidak yakin di mana tepatnya. Masih sama seperti sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Namun, jika Anda benar-benar menginginkan batu itu, pelanggan, saya khawatir batu itu sudah retak sekarang. Informasi yang saya miliki terbatas. Pria tua itu menambahkan dengan lembut. Tidak mengherankan, ada alasan mengapa masa kini menjadi seperti ini. Li Qiye tersenyum dan menatap keluar, mengapa dunia seperti ini sekarang. Dan untuk golem saat ini, pilihan. Jawab lelaki tua itu. Dia tentu tahu bagaimana para golem dulu di zaman sebelumnya. Saat ini, populasi mereka telah menyusut, tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya.
Leluhur golem membuat pilihan berani ini setelah mengalami bencana besar. Banyak golem mengikuti di jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Pilihan yang memengaruhi nasib seluruh ras. Jawab Li Qiye. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya lelaki kamu itu. Tidak ada. Aku bukan golem dan aku tidak menyuruh mereka melakukannya. Aku tidak lebih dari seorang pejalan kaki. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jadi, jika suatu hari nanti manusia menghadapi pilihan yang sama, apa yang akan kamu pilih untuk mereka? Tanya lelaki tua itu akhirnya. Kamu salah paham. Aku tidak akan membuat keputusan untuk manusia karena merekalah yang akan melakukannya. Aku hanya membuat keputusan untuk diriku sendiri, tidak ada orang lain. Li Qiye menjawab, tetapi ada pengecualian. Misalnya, aku tidak keberatan memilih untuk menyingkirkan satu atau dua ras. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Mereka yang tahu pasti akan menggigil ketakutan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya di tahun-tahun yang jauh. Dahulu kala ada ras luar biasa yang berkuasa atas semua ras lain selama berabad-abad. Akhirnya, ia mengakhiri mereka, melenyapkan mereka sepenuhnya dari sungai waktu. Saat ini, hanya sedikit yang tahu tentang kisah ini. Laki-lakimu adalah salah satunya. Pencapaian besarmu mungkin tidak bisa diraih oleh orang biasa seperti kami. Kata lelaki kamu itu, jangan ganggu aku soal ini. Ini bukan hanya tentang seorang tukang daging yang tangannya berlumuran darah, ini bukan rahasia. Hanya saja orang-orang tidak berani mengungkapkan pandangan ini. Li Qiye melambaikan tangannya. Orang tua itu tertawa dan setuju. Kenyataannya, banyak golem yang terbunuh olehnya juga. Suasana menjadi sedikit tenang setelah kritik diri Li Qiye. Selama jutaan tahun, orang-orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap Li Qiye. Ada yang menganggap dirinya sebagai juru selamat, ada pula yang menganggap tangannya gelap di balik tirai, ada pula yang menganggap dirinya seorang tukang jagal. Orang tua tidak menyangka akan cukup beruntung untuk menyaksikan karakter mistis ini. Hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi dari pertemuan tersebut, keberuntungan yang luar biasa atau keberuntungan yang tak terduga. Rupanya dia bukan bagian dari hari terakhir ini. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan Anda ke kediaman sederhana kami, sebuah berkah yang telah dikumpulkan selama 3 kehidupan. Orang tua itu membungkuk ke arah Li Qiye untuk menunjukkan rasa hormat. Saya di sini hanya untuk minum sup bebek. Sayangnya, sekali lagi, aku tidak bisa mendapatkan yang asli. Li Qiye tersenyum. Lelakimu itu konyol, tentu saja menyadari lelucon Li Qiye. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan duduk di sini sekarang. Saya tidak menyangka Anda akan muncul lagi, pelanggan. Kata lelaki tua itu dengan penuh hormat. Kata-kata itu keluar dari hati karena Li Qiye sudah lama pergi. Ia menghilang pada masa lampau. Ada yang mengatakan bahwa ia datang ke dunia lain, dunia yang jauh lebih kuat. Yang lain percaya bahwa ia telah bangkit dan menjadi abadi sejati. Ada yang mengatakan bahwa ia mati karena hukuman Athena. Hanya mereka yang mengenalnya yang beranggapan bahwa ia benar-benar hidup, hanya saja tidak di dunia ini. Yang paling mengejutkan adalah kemampuannya untuk kembali ke 9 dunia. Saat ini, lelaki tua itu cukup beruntung untuk melihatnya. Hidupnya tidak sia-sia setelah menyaksikan keajaiban ini. Dalam sejarah, banyak tokoh yang pergi tanpa kembali. Misalnya, para kaisar dan penguasa Dao, tidak ada yang bisa bepergian dengan bebas seperti makhluk ini, pergi dan kembali, lalu mengulangi proses luar biasa ini. Hidup ini tidak beruntung, berjuang untuk mencapai puncak hanya untuk jatuh kembali, setengah mati, tidak ada pilihan selain mencoba lagi. Li Qiye tersenyum, hanya kau yang bisa memanjatnya. Puji lelaki tua itu. Komentar Li Qiye terdengar seolah-olah dia menjalani hidup yang sulit dan tidak berhasil. Sayangnya, lelaki tua itu tahu bahwa gunung di sini hanya dapat diakses oleh Dark Crow. Para penguasa tertinggi lainnya mungkin tidak memenuhi syarat untuk menempuh jalan ini. Pujian seperti itu membuatku merasa seperti berjalan di udara. Li Qiye bercanda, anak kecil ini punya beberapa pertanyaan. Bolehkah aku bertanya? Orang tua tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia juga tidak menginginkan harta karun dan keajaiban, hanya beberapa jawaban. Li Qiye meliriknya dan berbicara dengan tangannya. Kingxi tidak tahu apa yang ingin mereka bicarakan, tetapi niat Li Qiye jelas, yaitu agar dia pergi.
Meskipun dia benar-benar ingin tetap bingung, dia tidak berani menentang Li Qiye dan meninggalkan restoran. Ras golem milikmu memiliki beberapa bakat, kata Li Qiye. Orang tua itu melirik ke arah pintu dan berkata, mendapatkan kebaikanmu adalah keberuntungannya, keuntungan seumur hidup. Tidak seperti itu hanya kebetulan. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, lelaki tua itu tidak berpikir demikian. Mereka yang mampu tinggal di dekat Li Qiye semuanya menikmati keberuntungan besar. Saya telah mendengar banyak legenda seperti ini. Misalnya, leluhur Si. Itulah mengapa ia berpikir bahwa King Si sangat beruntung bisa mengikuti Li Qiye. Tanyakan saja pertanyaanmu. Aku mungkin tidak bisa menjawabnya, kata Li Qiye. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyaksikan waktunya. Mendapatkan jawaban dari Li Qiye akan sangat bermanfaat. Mereka dapat mencari kehidupan ini dan tidak mendapatkan apapun darinya. Apakah bencana besar itu nyata? Kapan bencana berikutnya akan terjadi? Tanyanya, agak licik, itu seperti mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus. Li Qiye tersenyum dan menoleh ke arah patung di belakang meja kasir, mengapa kamu hidup seperti ini? Demi golem atau demi dirimu sendiri? Orang tua itu menghela napas dan berkata, saya berusaha sekuat tenaga agar saya tidak mengecewakan diri sendiri dan memperoleh ketenangan pikiran. Tujuan yang mulia, dunia membutuhkan orang bijak sepertimu. Li Qiye menepuk pahanya dan tertawa. Terima kasih, Tuan. Orang tua itu membungkuk tanpa merasa sombong. Li Qiye menatap keluar dan tidak menjawab. Pria tua itu berdiri dengan kedua tangan lurus ke bawah, menunggu dengan sabar. Itu nyata, 100%. Li Qiye menjawab setelah beberapa saat. Laki-laki Anda itu terkejut meskipun dia sudah mempersiapkan diri sejak lama. Jawabannya adalah pengumumannya. Dulu, setiap kali mendapat jawaban yang sama, ia tetap meragukannya karena itu hanya spekulasi atau sekadar kabar angin. Kini, ia memperoleh jawaban dari sumber yang paling kredibel. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jawaban Li Qiye membawa mantra dari surga, seakurat mungkin. Dia menarik napas dalam-dalam dan butuh sedikit menenangkan diri. Dari sudut pandang tertentu, rasmu telah memilih pilihan yang tepat. Ini bukan ide yang buruk untuk dihindari, layak untuk diteliti lebih lanjut. Li Qiye menambahkan, jadi masih ada harapan di masa depan. Orang tua itu menjadi senang. Tidak ada, Li Qiye menjawab dengan penuh keyakinan. Tidak ada, orang tua itu terguncang. Yah, seperti yang kukatakan, ini adalah ide yang bagus saat menghadapi bencana tingkat rendah. Saat bencana yang sebenarnya terjadi, tidak akan ada yang efektif. Sarang yang roboh tidak akan menghasilkan telur utuh. Li Qiye tersenyum. Pada zaman dahulu kala, mereka adalah makhluk yang agung dan cemerlang. Beberapa ras dapat dianggap sebagai kesayangan surga dan dewa sejak lahir, tetapi tidak satu pun dari mereka cukup beruntung untuk lolos. Satu orang mungkin dapat bertahan hidup sendiri, tetapi tidak ada kesempatan bagi seluruh ras. Li Qiye menambahkan, tidak ada yang meragukan kewibawaan Li Qiye dalam topik ini karena dia telah melangkah lebih jauh dari siapapun. Kaisar dan penguasa dunia baru lainnya hanya mengambil langkah pertama. Tidak ada kesempatan untukmu juga. Li Qiye mengakhiri perkataannya dengan nada acuh tak acuh. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan mengangguk, aku tahu, lagi pula aku sudah hidup cukup lama. Setiap hari tambahan sudah cukup baik, tidak ada gunanya menyesal. Kepuasan adalah kebahagiaan, setidaknya kamu akan mampu menghadapi kematian dengan tenang. Kematian itu sendiri tidak begitu menakutkan. Seseorang dapat dianggap sebagai akhir yang indah di mana seseorang dapat memejamkan mata dan beristirahat. Jawab Li Qiye, pengalamanmu berada di luar jangkauan kami, tak terbayangkan. Orang tua itu mungkin bersimpati, kapan itu akan terjadi? Kamu bertanya pada orang yang salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberikan jawaban. Kamu harus bertanya padanya. Dia menunjuk ke arah langit. Orang tua itu mendongak dan terkekeh. Tetapi, mungkin kamu akan hidup cukup lama untuk melihat hari itu. Li Qiye bercanda, tetapi kamu seharusnya berharap sebaliknya dan mati dengan tenang. Semua orang pada akhirnya akan mati. King Si menunggu dengan sabar di luar, menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah seorang pemilik restoran, melainkan seorang guru rahasia. Dia tahu kota leluhur seperti telapak tangannya, tetapi dia tidak punya informasi tentang guru ini. Dia yakin bahwa lelakimu ini sangat kuat,
hanya saja dia tidak yakin sepenuhnya tentang langit-langit. Mungkin leluhur yang ditemuinya di sektenya tidak semata-mata itu. Hal ini membuatnya semakin bingung. Bagaimana mungkin sektenya tidak tahu apapun tentang guru ini ketika dia berada di kota ini? Dia menjadi sangat penasaran dengan latar belakang lelaki tua itu. Mengapa dia memilih kota leluhur sebagai markasnya? Dia memeras otaknya dan tidak dapat menemukan karakter tertentu. Ia menatap plakat itu lagi untuk mengamati kata-kata itu dengan saksama sambil berdoa. Saya kemudian mengingat lokasi restoran ini. Pada saat yang sama, dia juga peduli dengan percakapan yang sedang berlangsung di antara mereka berdua. Namun, dia patuh dan tetap tinggal di luar. Selama mendengarkan sebelumnya, dia tidak memahami sebagian besar isinya. Meski begitu, dia tetap mengingat setiap kata. Akhirnya, Li Qiye dan lelaki tua itu keluar dari tempat itu. Laki-laki tua itu tampak agak patuh seperti seorang pelayan. Ayo pergi. Li Qiye memberi perintah untuk bersantai dan melanjutkan perjalanannya. Layani tuan muda dengan baik. Itu tanggung jawabmu, jangan membuat kesalahan. Kata lelaki tua itu tegas saat King Xi hendak pergi. King Xi terkejut. Lagi pula, dia tidak punya hubungan apa-apa dengan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu memberinya perintah seolah-olah dia seorang senior. Ini sungguh aneh. Baiklah. King Xi masih menjawab seolah dia tidak bisa menolak perintah lelaki tua itu. Begitu dia sadar kembali, Li Qiye sudah jauh. Dia buru-buru menyusul lalu kembali melihat ke restoran. Yang terlihat hanya lorong panjangnya itu. Laki-laki tua dan restoran itu sudah tidak ada lagi. Dia mengusap matanya karena tidak percaya dan melihat lagi. Geng suram itu masih ada, hanya saja tidak ada restorannya. Rasanya seperti baru saja bertemu hantu. Tuan muda, tempat itu sudah tidak ada lagi. King Xi berkata pada Li Qiye dengan terkejut. Li Qiye hanya tersenyum dan terus maju. Kemana kita akan pergi sekarang? King Xi mengabaikan pertanyaan itu. Taman Batu, kata Li Qiye. King Xi langsung tertarik setelah mendengar ini. Dalam beberapa hari terakhir, kota leluhur menjadi sangat ramai dengan semakin banyaknya pengunjung. Tentu saja, sebagai kota terbesar di dataran tinggi, tempat itu selalu dipenuhi orang-orang dari seluruh dunia, pedagang, pelancong, pencari nafkah. Namun, banyak tokoh penting telah tiba baru-baru ini termasuk para leluhur dan tetua yang sedang tertidur. Mereka muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Penduduk asli mulai merasa ada sesuatu yang salah. Selanjutnya, orang-orang dari Divine Stone Ridge, Firmamen's Gate, Skylight Country, dan Yin Yang Gate mulai bermunculan. Para jenius papan atas juga datang satu demi satu. Di antara mereka adalah pangeran pertama Skylight. Dia langsung pergi ke Xi setelah itu. Hal ini menyebabkan kehebohan. Ada yang mengatakan bahwa dia meminta pil umur panjang karena leluhur yang menentang surga di negaranya ingin keluar. Leluhur ini telah disegel selama bertahun-tahun sehingga dia membutuhkan pil yang kuat untuk bisa kembali. Yang lain mengatakan bahwa sang pangeran datang karena alasan pribadi, bahwa ia menginginkan pil yang tepat untuk menerobos ke alam berikutnya. Ini akan menjadikannya salah satu jenius terkuat di wilayah utara. Anak baptis dari Firmamens juga hadir. Semua orang tahu tentang kedatangannya karena fenomena visual memenuhi langit. Ribuan dao menjadi cemerlang dan berfungsi sebagai lorong emas yang megah. Awalnya, orang-orang mengira itulah yang penting dari Firmamens. Mereka kemudian mengetahui bahwa itu adalah anak baptis dari sekte tersebut. Orang-orang menjadi terkejut setelah mengetahui jenis fenomena tersebut. Salah satu yang berkomentar, apakah dia berhasil melatih seni Firmamens? Orang dari Divine Stone Ridge mendapatkan perhatian yang sama. Biasanya punggung itu tertutup, jadi mengapa ada orang penting di sana yang datang ke sini? Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Diskusi pun bermunculan. Saya mendengar ada penampakan yang muncul. Mereka bertanya-tanya dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Benar, kegembiraan tentu saja muncul berikutnya. Semua orang tua dari sekte besar ada di sini, bagaimana mungkin itu palsu? Seorang petualang berkata dengan dingin. Para skeptis tentang hal itu menjadi emosional. Ya, Departemen Keuangan memang akan membuat orang-orang hebat ini muncul. Di mana di kota leluhur? Salah satu mata mereka berbinar. Sayangnya, dia tidak mendapat jawaban. Bahkan mereka yang mengetahui jawaban ini pun tutup mulut. Meskipun demikian, sebagian besar memutuskan untuk mengikuti para petinggi ketika waktunya tepat.
Para pendaki ini tentu tahu lokasi perbendaharaan tersebut. Apakah kalian tahu kalau gadis naga Phoenix juga akan datang? Berita mengejutkan lainnya menyebar di seluruh area. Dia benar-benar datang. Anak-anak yang lebih muda sangat gembira. Mereka segera bertanya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalian terlambat, dia sudah ada di sini. Seorang petualang mengungkapkan. Salah satu dari 3 wanita cantik dari Raja Barat Laut. Berita ini disebarkan melalui Ancestral. Dia terkenal karena memiliki paras yang sempurna dan garis keturunan bangsawan yang sempurna. Hal ini membuat orang-orang sulit mengejarnya. Baik Putri Skylight maupun Saintes Perstone telah bertunangan, satu-satunya yang tersedia adalah sang gadis. Ya, mungkin ada kemungkinan. Beberapa orang mulai berfantasi. Dalam mimpimu, seorang pria menggelengkan kepalanya dan mencibir, Dragon Phoenix Valley menolak perjanjian pernikahan dengan Yin Yang Gate saat itu. Kau tidak punya kesempatan di neraka. Singkatnya, anak muda sangat berharap untuk benar-benar melihat gadis itu. Kedatangan para jenius ini menimbulkan kehebohan bagi para pemuda di kota leluhur. Hal ini juga berlaku pada gadis itu. Anak-anak muda bertanya kemana-mana untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentangnya karena dia merupakan kekasih ideal dalam impian mereka. Ketiga wanita cantik itu terkenal di wilayah utara, tetapi 2 di antaranya telah bertunangan. Hanya gadis yang menjadi calon pasangannya. Besok, pada waktu yang sama, gadis naga Phoenix, pangeran pertama langit, dan anak dewa langit akan berkumpul di Taman Batu untuk membahas Dao dengan semua orang di dunia. Berita ini datang hari ini. Benarkah? Banyak jiwa yang bersemangat segera meminta konfirmasi. Ya, yang ketiga pasti akan hadir. Ini acara yang serius. Seorang petualang yang berpengetahuan luas menjawab. Kita mungkin tidak bisa berdiskusi tentang Tao dengan mereka, tetapi melihat gadis itu saja sudah membuat perjalanan ini sangat berarti. Semua orang menjadi heboh setelah mendengar ini. Anak-anak muda mulai berlari menuju taman. Apakah ini kesempatan kita? Orang-orang yang lebih berbakat menjadi bersemangat. Gadis itu lebih dari sekedar cantik. Bakat dan pelatihannya lebih unggul dari pangeran pertama langit dan anak dewa langit. Jadi, diskusi tentang topik ini adalah kesempatan langka, sesuatu yang diinginkan semua pemuda di papan atas. Sesi ini saja mungkin setara dengan berlatih sendiri selama 10 tahun. Saya tahu bahwa pangeran pertama bertanggung jawab atas acara tersebut. Dia mengundang 2 orang lainnya. Ini bukan pertandingan tandingan karena itu tidak pantas. Ini semua tentang mempelajari misteri taman. Seorang informan mengungkapkan, mari kita kira-kira. Misteri taman itu sulit dipahami meskipun orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencarinya. Banyak yang mengangguk setuju. Orang-orang mulai berkumpul di taman. Mayoritas masih fokus melihat gadis itu untuk pertama kalinya guna memastikan kebenaran rumor tersebut. Sisanya terdiri dari para jenius dan ahli yang ingin meningkatkan pelatihan mereka setelah berpartisipasi dalam acara ini. Taman itu langsung ramai dalam sekejap. Biasanya, banyak orang akan datang ke tempat ini, terutama para golem. Mereka tidak akan melewatkan destinasi ini setelah datang ke Ancestral. Tempat ini dibangun oleh Ancestral Golem. Banyak batu di sini yang dipilih secara pribadi olehnya. Menurut legenda, ia menjelajahi 8 desolasi dan memilih batu-batu aneh dengan berbagai khasiat. Kemudian, batu-batu ini digunakan untuk membangun taman ini oleh murid-muridnya. Keturunan di masa depan diizinkan untuk memeriksanya. Namun, batu-batu itu bukan hanya untuk pajangan. Batu-batu itu mengandung misteri yang mendalam seperti hukum jasa yang tak tertandingi, harta karun, dan beberapa di antaranya bersifat ilahiyah. Taman itu tersedia untuk siapa saja, bahkan yang bukan golem. Selama mereka dapat memahami batu-batu itu, isinya akan menjadi milik mereka. Inilah alasan lain mengapa orang memuji leluhur golem atas kemurahan hati dan keramahannya. Misteri di sini menarik perhatian orang-orang dari tempat yang sangat jauh. Beberapa golem tidak keberatan bepergian sejauh 10 juta. Saat ini, kehadiran ketiga jenius teratas membuat taman tersebut semakin menarik. Ketika orang-orang datang, mereka tak henti-hentinya memuji daerah ini atas kemampuannya menghasilkan bakat. Taman ini terdiri dari taman utama yang dibangun dengan sangat indah. Setiap paviliun dan bangunan di sini sangat megah. Hiasan seperti paviliun air dan ornamen tanah ditempatkan dengan sempurna. Orang-orang akan lupa jalan pulang setelah berkunjung.
Batu-batu khusus yang tertanam di mana-mana, tampak sangat ajaib. Batu-batu ini benar-benar mengandung rahasia. Seorang pemula yang berdiri di depan batu emas terang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu itu sebesar manusia dan berkilau keemasan. Beberapa butiran kuning masih terlihat di permukaannya sehingga tampak seperti 100 besi yang baru saja digali dari sebuah tambang. Bagaimana mungkin itu palsu? Kita tidak akan membicarakan tentang masa lalu, tetapi 1000 tahun yang lalu, seorang tetua dari kota leluhur kita menemukan sebuah batu. Batu itu retak, memperlihatkan artefakmu di dalamnya. Seorang murid dari kota berkata demikian. Ya, oke, kamu tahu anakmu dibaptis di acara kali ini, kan? Bagaimana dengan bagaimana sektenya didirikan? Seorang penggemar sejarah berkata, menurut catatan, Patriark Firmamens datang ke sini mencari jalan. Dia juga menemukan satu batu dan memperoleh kitab suci yang berisi hukum pahala tertinggi, seni Firmamens. Jadi, seni terkenal itu berasal dari sini. Para ahli pun merasa tenang. Patriark dari Firmamens bukanlah satu-satunya yang mendapat manfaat dari taman itu. Golem dari kota itu merasa bangga akan hal ini. Lagi pula, hanya leluhur golem agung yang cukup bermurah hati untuk berbagi warisan dan hartanya dengan seluruh dunia. Kita harus mencobanya. Seorang pemula lainnya menjadi bersemangat. Silakan mencoba, kami tidak ingin membuang-buang waktu. Ya, tempat ini memiliki banyak misteri tetapi hanya para jenius teratas di setiap generasi yang memenuhi syarat, bukan, yang terhebat. Gadis naga Phoenix atau pangeran pertama mungkin memiliki kesempatan. Kami, lupakan saja. Seorang petualang berpengalaman menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ya, banyak sekali yang telah mencoba dalam sejarah, tetapi hanya sedikit yang benar-benar memperoleh apapun. Yang lain tersenyum. Sebagian besar dari mereka telah mencoba sebelumnya tetapi tidak berhasil. Beberapa pemula tidak mempercayai ini. Mereka duduk di samping batu dan melepaskan niat ilahi mereka demi pemahaman. Namun, setelah setengah hari, mereka masih belum menemukan apapun. Sebagian besar akhirnya menyerah setelah menyadari kesia-siaan itu. Tidak ada satu orang pun yang mengolok-olok mereka karena sangat sedikit orang dalam sejarah yang mampu melakukannya. Mungkin hanya orang seperti Tuan Muda Bai yang bisa memahami batu-batu ini. Seorang penonton berkomentar dan mendapat banyak kejutan dalam prosesnya. Bai Jianchan adalah orang yang paling mungkin melakukannya di generasi saat ini. Pangeran pertama menyiapkan jamuan makan di paviliun tepi air yang dikelilingi oleh pegunungan dan aliran sungai yang mengalir dengan pantulan cahaya di sekelilingnya. Pegunungan itu memiliki banyak batu yang berakar, tampak seperti hutan batu. Tidak ada pengaturan tempat duduk, tetapi pengunjung cukup pintar untuk menemukan tempat duduk yang tepat berdasarkan tingkat pelatihan. Para pembudidaya yang kuat dan berbakat duduk di dekat bagian tengah. Mereka yang paling dekat dengan trio utama adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ada pemisahan kelas yang jelas, tetapi tidak seorang pun menyampaikan keluhan. Namun, gadis itu belum datang juga. Para murid dari Skylight sibuk menyiapkan jamuan untuk semua orang, mulai dari buah-buahan hingga makanan lezat yang langka. Hal ini membuat semua orang dapat bersantai dan merasa seperti di rumah. Pangeran pertama mengundang orang-orang terkenal lainnya selain anak Dewa Firmamens dan gadis naga Phoenix. Namun, tamu yang tak diundang pun diperlakukan dengan baik. Rupanya sang pangeran adalah tuan rumah yang baik dan murah hati. Acaranya belum dibuka secara resmi, tetapi orang-orang sudah duduk. Suasananya menjadi sangat ramai. Pangeran pertama telah tiba. Seorang penyiar di pintu masuk berteriak dan semua mata melihat ke arah pintu. Seorang pemuda berjubah naga berjalan masuk dengan semangat yang kuat. Dia tampak sangat mengesankan, jelas merupakan bagian dari kaum bangsawan. Dia bukan yang lain adalah pangeran pertama langit. Para tamu segera berdiri untuk menyambutnya. Yang mulia, sudah lama tak melompat. Kultivasi Anda meningkat sekali lagi. Seorang kenalan datang sambil tersenyum lebar. Mereka yang tidak mengetahuinya memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan, dengan harapan untuk menaiki tangga karir. Skylight adalah salah satu negara terbesar di utara, garis keturunan dengan dua penguasa Dao. Sangat sedikit yang dapat meningkatkan kekuatannya. Orang dapat membandingkannya dengan Ancestral City. Sebagai penerus Skylight, pangeran pertama memiliki banyak wewenang dan masa depan yang cerah di depannya. Berteman dengannya benar-benar suatu kehormatan selain mendapatkan banyak manfaat.
Bahkan, satu pertemuan saja bisa menjadi momen yang menentukan dalam hidup seseorang, terutama bagi mereka yang tidak dikenal di antara yang hadir. Meskipun berstatus bangsawan, sang pangeran tampak ramah dan bersahabat. Ia tidak keberatan dengan kerumunan orang yang datang untuk menyambutnya, sungguh penampilan yang karismatik. Sikapnya membuatnya semakin dicintai dan dipuji orang. Skylight akan semakin makmur berkat pangeran pertama yang berbudi luhur. Langit adalah batasnya, seorang pemuda berkomentar setelah bertemu dengannya. Kamu benar, dia berbakat dan kuat, selain itu dia juga cukup bijak dalam merekrut pengikut. Itulah ciri-ciri penguasa yang cakap. Skylight hanya akan bangkit mulai sekarang dengan raja yang tak tertandingi ini. Pujian terus berdatangan. Banyak orang di sini yang mengira bahwa ia akan mampu membawa negaranya ke tingkat yang lebih tinggi. Pengaruhnya di kalangan generasi muda pun meningkat karenanya. Sahabat-sahabat, merupakan kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda sekali lagi ke sini meskipun perjalanan kami jauh. Sang pangeran mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada mereka sebelum duduk, disambut tepuk tangan meriah. Anak baptis Cakrawala telah tiba. Penyiar di luar berteriak lagi. Awan-awan yang indah muncul di atas bersama dengan fenomena-fenomena indah yang menumumkan udara. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiap kagum. Seorang pemuda muncul di tengah cahaya terang dan berjalan menuju aula. Ia mengenakan baju besi biru yang menyerupai langit yang memantulkan gambar-gambar ajaib. Ia memiliki aura dingin dan agung yang menyerupai gunung yang tak tertandingi. Langkahnya tidak menimbulkan suara, tetapi orang-orang masih dapat merasakan besarnya, hampir menyerupai gempa bumi. Ia memberikan tekanan besar pada setiap langkahnya. Anak baptis. Banyak tamu juga datang untuk menyambutnya. Dia tidak tampak seperti seorang pangeran namun dia tetap mengangguk sebagai tanda salam. Fisik Dao bawaan di atas fisik golem, dia memang kesayangan surga. Puji seseorang. Seketika, kebanyakan orang akan mengira dia mengenakan baju zirah biru. Padahal, itu bukan masalah. Itu adalah fisik dan kelebihannya. Dia memiliki garis keturunan golem yang kuat di atas bakat Dao bawaan. Dengan demikian, bentuk fisiknya sangat perkasa, begitu pula vitalitasnya. Hal ini memungkinkannya untuk mengendalikan senjata di atas wilayah kekuasaannya. Gerbang Firmamens tidak memiliki penguasa Dao, tetapi selama masa keemasannya, tidak pernah kekurangan penguasa surgawi. Sekte ini menguasai wilayah utara selama beberapa waktu, bahkan menekan gerbang Yin Yang. Dengan demikian, sekte ini tetap berpengaruh di wilayah tersebut. Semua orang mengira bahwa anak baptis itu juga memiliki banyak potensi karena kelebihan bawaannya dan perannya sebagai penerus Firmamens. Fisik bawaan itu luar biasa. Kebanyakan orang bisa merasakan vitalitas yang meluap darinya. Fisikmu pasti yang terbaik di antara kita. Pangeran pertama berjalan mendekat dan tertawa menyambutnya. Anak baptis itu mempunyai hak untuk menjadi sombong dan angkuh karena kelebihan yang dimilikinya. Namun, ia bersikap rendah hati di hadapan pangeran pertama. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, saya bukan tandingan yang mulia. Rahasia naga kerajaan Anda sangat cemerlang dan tak terkalahkan, saya masih belum bisa melupakannya sejak pertemuan sebelumnya. Rahasia naga kerajaan, untuk didengarkan, seni ini terkenal sebagai salah satu teknik terkuat Skylight. Seni ini hanya ditujukan kepada kaum pria. Kamu terlalu baik, anak Tuhan. Sang pangeran juga menggelengkan kepalanya, aku baru mempelajarinya dari permukaan saja, jauh lebih rendah dibandingkan dengan seni cakrawala milikmu. Kamu telah mencapai kesempurnaan luar biasa, sehingga aku tidak bisa melawanmu lagi. Tidak, saya baru mencapai tingkat dasar. Seni ini terlalu mendalam dan aku masih jauh dari menguasainya. Anak baptis itu tersenyum. Kerumunan menjadi riuh lagi setelah mendengar ini. Jadi dia benar-benar menguasai seni cakrawala. Orang-orang berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Seni ini diciptakan oleh leluhur mereka, seorang penguasa surgawi. Seni ini berasal dari leluhur golem dan sangat menantang surga. Seni ini dianggap sebagai bagian dari cabang ortodoks para golem. Anak baptisnya masih sangat muda, tetapi dia sudah menguasainya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Terlebih lagi, hal ini dikombinasikan dengan fisik daunnya dapat membuatnya lebih kuat dari pangeran pertama. Keduanya duduk dan mengobrol. Orang-orang yang sedang asyik mendengarkan, beberapa bahkan sesekali ikut berbicara. Gadis naga Phoenix telah tiba.
Teriak penyiar itu lagi. Semua kepala menoleh. Begitu cepat setelah mendengar ini. Beberapa bahkan berdiri dengan tidak sabar termasuk pangeran pertama dan anak baptis. Seorang wanita cantik bergaun hijau berjalan memasuki aula. Semua mata berbicara padanya. Energi spiritual melayang dalam hidupnya seolah-olah dia adalah peri hutan. Rambutnya terurai di bahunya seperti air terjun. Rambutnya berkibar lembut tertiup angin. Hanya satu pin phoenix yang berfungsi sebagai hiasan, tampak seperti burung phoenix yang siap terbang. Matanya bersinar seolah-olah semua energi spiritual di dunia ini terkumpul di sana. Di tengah alis terdapat titik merah seperti batu rubi. Titik itu memancarkan cahaya misterius dan ajaib. Kedatangan sang gadis benar-benar mencuri perhatian semua orang. Gadis, para pemuda datang untuk menyambutnya. Beberapa bahkan mulai memperkenalkan diri tanpa diminta. Mereka yang mengenalnya sebelumnya mencoba memulai percakapan untuk menciptakan kesan yang baik. Gadis kecil, aku adalah tuan muda dari 3 pedang. Beruntungnya aku bisa bertemu dengan teman-teman di kelompok burung phoenix. Seorang anak ajaib datang mendekat dan berkata, karena dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia merasa bahwa dirinya adalah seekor burung bangau yang berdiri di tengah kawanan ayam, merasa cukup puas dirinya. Nona Ye, aku adalah tuan muda gunung unicorn. Ayah adalah teman dekat tuan lembah, mereka sering bermain catur. Seorang jenius lain mendekat. Mereka memulai dengan koneksi sekte atau senior mereka untuk dapat berbicara dengannya. Ini menjadi kontes untuk menampilkan kemampuan dan latar belakang mereka, dengan harapan dapat menunjukkan sisi terbaik mereka. Dia mengangguk sambil menanggapi dengan ekspresi alami dengan sedikit ketidakpedulian. Setiap gerakan dan gesturnya mengandung nuansa dan pesona, lebih dari cukup untuk membuat anak-anak muda terpesona. Beberapa di antaranya, lemah dengan latar belakang yang sederhana, merasa rendah diri dan diam-diam memperhatikan dari kejauhan, benar-benar terpesona oleh kecantikannya. Gadis itu hidup sesuai dengan ketenarannya, kata salah satu dari mereka. Ya, dia adalah permata emas yang tak terjangkau oleh siapapun. Kata yang lain, meskipun dia selalu berhayal tentang ini, kenyataan pahit tetap menghantamnya. Kecantikan luar biasa seperti dia yang jauh di atas kedudukan mereka. Untuk menjelaskan keunggulannya, ia dikabarkan memiliki 4 garis keturunan besar dari ras iblis. Selain itu, salah satunya adalah garis keturunan Phoenix yang legendaris. Anak Dewa Firmamens juga memiliki garis keturunan golem yang baik dan fisik Dao bawaan. Akan tetapi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Terlebih lagi, Bai Jianchan pun merasa bahwa dirinya tidak bisa mewarisi garis keturunan ini. Sangat sedikit orang dalam sejarah yang memilikinya. Di utara, semua orang tahu bahwa dia mungkin adalah penerus lembah naga Phoenix di masa depan. Namun, hanya orang-orang penting tertentu yang menyadari bahwa dia juga berasal dari klan kuno. Klan ini cukup beruntung karena masih memiliki leluhur yang masih hidup dan cukup kuat untuk mengancam seluruh 8 Desoles. Ia adalah keturunan langsung dari leluhur tersebut. Sebagian orang percaya bahwa ia dilahirkan oleh leluhurnya tepat setelah ia dilahirkan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kekuatan datang ke lembah untuk meminta perjanjian pernikahan. Semuanya ditolak. Gerbang Yin yang juga mencoba melakukan ini dan hasilnya tetap sama. Baik anak baptis Cakrawala maupun pangeran pertama langit datang untuk menyambut gadis itu. Lama tidak melompat, Nona Ye. Kata mereka sopan. Anak baptis yang sombong itu menurunkan sedikit kesombongannya di hadapannya dan berkata, 3 tahun telah berlalu dan kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Cukup untuk membuat orang lain tergila-gila. Bukan hanya itu, sekarang kultivasimu telah meninggalkan kami di belakang. Sang pangeran tertawa. Kedua orang ini sangat menonjol dibandingkan yang lain sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara sekarang. Pelamar lainnya tidak punya pilihan selain tersenyum kecut dan mundur. Terima kasih, anak baptis dan pangeran pertama. Suaranya terdengar seperti suara katedral, orang-orang tidak akan pernah bosan mendengarnya. Gadis itu mengikuti keduanya ke paviliun utama dan duduk, setelah sepenuhnya membuktikan reputasinya yang memang pantas diterima. Yang mulia, seni naga kerajaan Anda telah mencapai tingkat tinggi, sungguh mengesankan. Dia melirik sang pangeran dan berkata, terima kasih, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penguasaan seni cakrawala oleh anak baptis ini. Sang pangeran menjawab dengan rendah hati.
Seni-seni kecil kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tataan matamu yang suci. Anak baptis itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada seni di bawah umur di jalan menuju surga. Dia tidak setuju, hukum jasa apapun dapat mencapai kedalaman tertinggi. Itu tergantung pada penggunanya, bukan seninya sendiri. Benar-benar mencerahkan, Nona Ye. Banyak pakar yang setuju dengan hal ini. Pesta pun dimulai tanpa perlu perintah dari sang pangeran. Ketiga tokoh utama mulai berbicara tentang Dao. Percakapan mereka benar-benar menandai fenomena visual di area tersebut. Sementara itu, para pendengarnya sangat memperhatikan. Beberapa orang bingung, yang lain mengangguk atau bahkan mengucapkan kata-kata setuju. Beberapa bahkan berkomentar dan mengajukan pertanyaan. Saat acara mencapai klimaksnya, sebuah masalah kecil terjadi. Dua penyusup tak diundang dihentikan oleh pengikut Skylight. Acara tersebut berlangsung di Taman Batu, area yang terbuka untuk umum. Namun, keduanya ingin mengunjungi taman tersebut dan dicegah. Ada kualifikasi yang tidak diucapkan untuk acara tersebut. Para jenius yang terkenal dan kuat duduk di depan sementara yang tidak dikenal harus berada di belakang, jauh dari ketiganya. Menambahkan dua peserta lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Meski begitu, mereka tidak diizinkan masuk. Yang satu tampak biasa saja sementara yang lain bisa dianggap terpelajar. Orang-orang segera tahu bahwa mereka sama sekali bukan dari sekte besar. Itulah sebabnya mereka segera diberhentikan. Bagaimana kalau taman ini tidak terlihat? Pemuda terpelajar itu melotot ke arah mereka yang menghentikannya. Tidak lain adalah Li Qiye dan King Xi. Mereka tidak datang ke sini untuk acara tersebut, Li Qiye hanya perlu membawa sesuatu ke sini. Acara tersebut hanya berlangsung di sepanjang jalan. Kepentingan kita dan yang lainnya sedang dibahas tentang jalan di sini hari ini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini dan silakan duduk di belakang. Murid dari Skylight bersikap agak sopan. Siapa bilang kami ingin berpartisipasi dalam acaramu? King Xi marah sementara Li Qiye tampak baik-baik saja. Murid itu sedikit mengernyit. Semua petualang di utara akan memberikan muka pada negara mereka. Sikap pemuda ini agak provokatif. Jika Anda tidak datang ke acara tersebut, silakan ambil jalan memutar. Sekali lagi, saya minta maaf. Murid itu mulai berbicara dengan nada yang kurang bersahabat. Mengapa kita harus melakukannya? King Xi membalas, taman itu dibuat oleh leluhur golem yang agung. Siapapun bisa masuk dengan bebas. Kota leluhur sendiri tidak menghentikan siapapun untuk melakukannya. Sejak kapan giliranmu bagi negaramu untuk membuat keputusan di sini? Murid itu tidak menjawab. Taman itu memang milik kota leluhur. Mereka tidak memiliki wewenang untuk melarang orang masuk. Hanya orang lain yang biasanya memberi mereka cukup. Muka, bersambung.